Cokok yang ini belakangin. Qala muhadditsu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun taqiq tahrimi malil yatim. Bab larangan memakan harta yatim. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sebenarnya mereka itu melalui api sebelum perutnya. Wasaya selalu sa'iro, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu malal yatimi, dan janganlah kamu dekati harta yatim illa billati hi ahsanu, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya padamu tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Qul tuqalituhum fa ikhwanukum, dan jika kamu berpegang mereka fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudaramu. Wallahu ya'lamu mufsidan minal muslih, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dimana Abu Hurairah adalah sahabat yang masuk Islam pada periode Madinah pada tahun keempat daripada hijrah Nabi ke Madinah. Dan hadis yang diriwayatkan olehnya ini menerangkan tentang perkara-perkara merusak diri manusia itu sendiri maupun dari segi agamanya. Dan perkara itu ada 7 nada yang disebutkan dalam hadis ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itanibu sab'al mubiqati, jauhilah 7 perkara yang merusak. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma hunna, ya Rasulullah apakah itu? Qala, beliau bersabda, asyirku billahi, syirik pada Allah, wasihru, sihir, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang benar. Waktu riba, memakan riba. Waktu mali yatim, memakan harta yatim. Watawali yawma zahbi, lari dari peperangan melawan orang-orang kafir. Waqatul musanatil mu'minatil ghafilati, dan menuduh wanita mukmin yang telah bersuami berbuat zina. Muttafaqun alaihi, ittifaq Bukhari Muslim. Babu taklid tahrim riba, bab larangan memakan riba. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang kemasukan setan minal mas, lantaran penyakit gila. Dan kebiasaan qalu, keadaan yang demikian itu penyebab mereka berkata, innamal bay'u mithlur riba, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu bai'a harma riba, padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf, orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diperoleh olehnya. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya pada Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar, dan barang siapa yang kembali maka orang itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, dan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ila qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya riba, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Wa amal hadits katsiratun, dan adapun hadis ini katsiratun fi sahihi, banyak pada hadis sahih, masyhuratun yang terkenal. Minha hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, as-sabiqu fil babi qablahu, yang disebutkan pada bab sebelumnya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akla riba wa mufilahu, orang yang suka makan riba dan yang menjadi perantaranya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Zahar Tirmizi wa ghairuhu, menambahkan oleh Imam Tirmizi wa syahidaihi wa katibahu, saksinya dan juga pencatatnya. Babu tahrim riya, bab larangan riya. Qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya hunafa'a, dalam agama yang lurus. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kamu menghilangkan sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya pada manusia. Wa qala ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nasa, mereka bermaksud dia di hadapan manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka'i 'anis syirki, aku adalah zat yang tidak membutuhkan persekutuan. Man amila amalan, para siapa yang melakukan amalan asyraka fihi ma'i ghairi, asyraka fihi ma'i, dengan persekutuanku dengan selainku, ghairi taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya dan tidak akan memperjadikannya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna awalan nasi, sungguh orang-orang yang pertama kali yukta yaumal qiyamah, dihisab pada hari kiamat, alaihi rajulun tasyhada, adalah orang yang mati syahid, fa'utiya bihi, ia dihadapkan dan diperlihatkan, fa'arafahu ni'matahu, pada nikmat yang diterimanya, fa'arafaha, dan ia pun mengakuinya. Qala, kemudian ditanya, bahwa amil tafiha, apakah yang kau perbuat atas nikmat tersebut? Qala, ia menjawab, qala tufika hatta tashhada, aku berjuang di jalan engkau sehingga aku mati syahid. Qala, Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong, walakin naka qatalta li an yuqala jariun, kamu berjuang agar disebut sebagai pemberani. Faqala faqad qila tsumma umrihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian Allah memerintahkan untuk menyeretnya hingga ia tersungkur, hatta ulqiya finnari, ke dalam api neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, dan seorang yang belajar dan mengajar, wa qara'al Qur'ana, dan suka membaca Al-Qur'an, wa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, ia dihadapkan dan diperlihatkan kepada nikmatnya, fa'arafaha, yang telah terimanya. Qala, kemudian dia ditanya, amma 'amilta fiha, apakah yang kamu perbuat kepada nikmat tersebut? Qala, ia menjawab, ta'allamtul ilma, aku telah belajar dan mengajarkan Al-Quran, wa qara'tu fikal Qur'ana, serta membacakan Al-Quran untukmu. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta walakin laka ta'allamta, kamu berdusta, kamu belajar Al-Quran liqala alimun, agar disebut sebagai orang alim. Wa qara'tal Qur'ana liqala, dan kamu baca Al-Quran agar kamu qari'un, disebut qari'. Pokoknya kila, hal itu pun diakuinya. Tsumma umra bihi fausiba, maka Allah memerintahkan agar menyeret wa ala wajhi hatta ulqiya fin nari, orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Rajulun wasa'alallahu alaihi, seseorang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, wa atahu min asnafil mali, dan dianugerahi berbagai harta kekayaan, utiya bihi fa'arafahu ni'amahu, kemudian dihadapkan padanya dan diperlihatkan nikmatnya, fa'arafaha, yang telah diberikan padanya. Qala, kemudian dia ditanya, wa ma 'amilta fiha, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat tersebut? Qala, ia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yufaqqa fiha, tidak ada jalan yang engkau sukai
menyukai, melainkan aku menafkahkan harta illa anfaqtu fiha laka, itu di dalamnya untukmu. Laka kok qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata kamu berdusta, walakin naka fa'alta liqala, kamu melakukan hal itu hanya huwa jawadun, karena agar disebut sebagai orang dermawan. Faqad qila, semuanya telah dikatakan, tsumma urbihi fasrifa ala wajhihi, kemudian Allah memerintahkan untuk menyeretnya sehingga tsumma ulqiya fin nari, sehingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Masih tegang juga. Cek satu. Kok kamu yang pegang enggak bisa kan? Satu. Cek satu. Sudah. Jadi tadi 3 bab dibaca madraka ya. Pertama, memakan harta anak yatim, tentu dengan jalan yang tidak benar. Memang ada orang yang boleh makan harta anak yatim. Yang mana? Orang yang bertugas sebagai pemelihara anak yatim, yang bertugas sebagai pengurus panti asuhan, tapi itu pun tentu tidak semau-maunya, dengan kadar ukuran yang sesuai lah, tidak sampai membuat dia menjadi kaya. Jangan sampai membuat dia menjadi kaya, karena tentu akan kembali mudarat kepada orang yang memakan itu seandainya dia berlebihan. Nah, itu ya. Apalagi dia bukan pengurus, dia hanya mengambil harta anak yatim. Begitu meninggal orang tua anak yatim, dia ambil hartanya, dia serahkan anak yatim itu ke panti asuhan. Na'udzubillah. Maka balasannya adalah neraka. Bahkan orang seperti itu bisa dibalas oleh Allah mulai dari dunia. Kemudian tentang riba juga tadi, tentang riya. Nah, ini 2 hal yang sering menjadi gonjang-ganjing dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, nanti mungkin kalian sudah sedang juga mendalami tentang riba ya dan riya. Nah, tapi sekali lagi fokus ke riya ini, ketika kita sedang belajar ini, bab riya itu jangan dibolak-balik untuk apa? Pengamalan dan larangannya. Ketika disuruh misalnya tidak berani sebagai kata Tunggal Najib, itu bukan berarti itu contoh riya dalam belajar. Berarti dia tidak mau diketahui menjadi orang yang tidak tahu. Harus berani, karena kita sedang belajar, proses belajar, untuk memberanikan diri agar terus ilmu kita menjadi bertambah, saling motivasi antara teman satu dengan yang lainnya. Nah, itu tujuannya. Jadi bukan semata-mata untuk memperlihat kemampuan agar dipuja-puji, bukan itu. Karena kita belajar memang kita saling memotivasi ya, bukan untuk saling, kalau bahasa Sasak, saling menjengahi, saling jengahi deh, bukan seperti itu. Tapi kita dalam rangka taklim sedang apa? Belajar untuk, kalau kita salah nanti dikasih tahu teman. Kalau ada teman yang belum tahu, dia dapat ilmu dari yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya.